Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung dalam video pembelajaran bimbingan belajar strategi sahabat dalam berprestasi. Kita mulai aja ya. Oke, hari ini kita belajar kimia yang ke-8, kelas 10, perihal tentang stoikiometri reaksi bersama Pak Fian. Silakan dibuka modul galaksinya ya. Oke, kita lanjut aja. Kita mulai ya. Jadi perhitungan sederhana stoikiometri reaksi. Jadi sebenarnya perhitungan ini tuh rumus-rumus yang ada di sini nanti akan seterusnya bakal dipakai di kelas 11, 12 dan ya. Jadi diharapkan jangan sampai lupa nih nanti pelajaran hari ini soalnya bakalan berguna untuk kelas-kelas selanjutnya. Ya, jadi diketahui contoh soal ya. Ini untuk apa sih? Untuk menggambarkan hubungan kuantitatif ya antara zat ya karena mereka berpartisipasi dalam reaksi kimia. Jadi di contoh soal diketahui ada suatu reaksi kimia. Nah, diketahui di sini salah satu zatnya ya, gram dari salah satu zatnya yaitu Cl2. Jadi gram Cl2-nya diketahui, yang ditanyakan gram zat lainnya. Jadi seperti apa? Kita cari dulu molnya si Cl2 ya. Molnya si Cl2. Nah, rumusnya gram per mr kan ya. Nah, gramnya 71 gram, mr-nya AR 1 buah Cl kan 35,5. Ya, 35,5 kan ya satu buah Cl-nya. Karena Cl-nya ada 2 buah, berarti mr-nya 71. Nah, otomatis molnya adalah 71 dibagi 71 adalah 1 mol. Nah, terus kita cari mol dari zat-zat lainnya. Nah, jadi tadi kan 1 mol si Cl2, cari molnya yang lainnya ya. Jadi di sini jadikan sebagai patokan. Pakai perbandingan koefisien ya, koefisien yang angka yang di depan. Jadi di sini koefisien karena di sini 3, di sini 3 otomatis molnya juga sama. Nah, seperti itu ya. Di sini koefisiennya 1 banding 3 berarti sepertiganya. Ini 6 banding 3 atau 2 kali lipatnya kan ya. Nah, di sini berarti 2 mol dari 1 mol kan gitu ya. Nah, di sini juga sama koefisien 1 berarti sepertiganya. Habis itu kita cari masanya ya. Mol dikali dengan mr-nya. Kita balikin lagi rumusnya ya. Berarti mol dikali dengan mr-nya. Dapat masanya ya. Ini mol dikali mr-nya. Mr-nya CaCl 36,5 dapat mol gramnya CaCl adalah 73 gram. Sama yang lainnya juga ya. Nah, seperti itu. Next ya. Lanjut, reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaktan yang benar-benar habis dan yang menentukan kapan reaksi itu berhenti. Jadi ini adalah rumusnya ya, mol mula-mula dibagi dengan koefisien. Nilai yang paling kecil atau yang terkecil adalah reaksi pembatasnya. Jadi ada contoh soal di sini N2 sama H2 ya. N2-nya 1 mol, H2-nya 2 mol. Nah, berarti yang mana reaksi pembatasnya? Tidak selamanya mol yang lebih kecil itu adalah kita jadikan sebagai reaksi pembatas, tidak ya. Nah, jadi di sini 1 mol, di sini 2 mol ya. Berarti kita masukin dulu ke rumus ini. Ya. Nah, terus kita bagi dulu ya, 1 mol dibagi dengan koefisien. Koefisiennya kan berapa di sini? Koefisiennya 1. Berarti 1 bagi 1 yaitu 1. Ya. Di sini 2 mol ya. Terus kita bagi dengan koefisiennya 3. Berarti 2 bagi 3 adalah 0,67. Nah, nilai yang paling kecil yang mana? Nilai yang paling kecil adalah si H2 ya. Jadi H2 ini sebagai pereaksi pembatasnya. Gampang ya? Jadi nilai yang paling kecil adalah pereaksi pembatasnya. Kita masuk ke gacuannya ke nomor 1. Nomor 1 ada pupuk urea diketahui 150 kilo. Ini urea ya, yang ini ya. Pertanyaan adalah NH3-nya. NH3-nya berapa gram? Nah, caranya gimana? Nah, jadi di sini diketahui urea 150 kilo, kita jadikan mol dulu ya. Pokoknya kita bandinginnya dengan mol. Gram per mr ya. Berarti mr ini adalah 60. Berarti kita bagi dapat 2,5 kilomol. Karena di sini kilogram berarti kilomol gitu ya. Terus kita kesiniin, kan targetnya yang ditanyakan adalah NH3.
ya. Berarti cari molnya gimana? Molnya si NH3 kita bandingin koefisiennya. Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Berarti 2 kalinya kan ya. Berarti 2 kalinya dari 2,5 ya. Berarti dapat 5 kilomol. Oh, maaf. Pencet. Oke. Ya. Nah, terus di sini berarti kita cari berapa kilogramnya. Berarti apa? Mol dikali mr. Nah, berarti mol dikali mr-nya dari NH3 yaitu 17 ya. Nah, berarti dapat berapa? 85 kilo. Jawabannya adalah yang E. Lanjut ya. Nah, ke nomor 2. Di sini ada logam aluminium. Terus pertanyaannya adalah berapa volume CH2? Jika keadaan seperti ini ya, keadaan di gas nitrogen volumenya 7,5 liter. Oke, di sini ada Al 10,8 gram, kita bagi dengan MR-nya berarti 0,4 mol dapat. Kita kesiniin. Nah, berarti molnya CH2 gimana? Itu perbandingan 3:2. Ya, 3:2 ya. Berarti 3:2 dari 0,4 dapat 0,6 mol. Nah, seperti itu. Terus kita cari molnya si gas nitrogen. Nah, kan di sini ada keadaan nitrogen, volumenya 7,5 liter. Nah, kita cari molnya gram per mr ya. Ingat nitrogen itu adalah N2, bukan N aja ya. Hati-hati. Berarti molnya 0,25 mol. Terus pakai rumus ini, perbandingan. Ya, ini berasal dari PV-NRT ya. Nah, berarti kita bandingin V1 dibagi V2 sama dengan mol 1 dibagi mol 2. Yang satu Bapak misalkan H2, yang kedua Bapak misalkan nitrogennya. Berarti masukin aja V1 yang ditanyakan, V2-nya si nitrogen adalah 7,5 liter. Terus mol yang pertama yaitu molnya CH2 0,6. Terus mol 2 yang keduanya adalah 0,25 molnya si nitrogen. Ya, tinggal kali silang dapat V1-nya adalah 18 liter. Jawabannya yang B. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3 yang ditanyakan adalah volume CO2 pada keadaan STP. Nah, diketahuinya gramnya si NaHCO3. Nah, ini diketahui cuma salah satu doang. Nah, gini ya. Jadi, salah satu doang gramnya yang diketahui. Kita cari molnya dapat. Kita kesiniin. Pakai perbandingan 1:1. Berarti molnya sama 0,15 mol. Terus volume STP. Ini rumusnya volume STP ya. Mol dikali 22,4 ya. Nah, jadi rumus-rumus konsep mol itu harus dihafal semua ya. Nah, tinggal kalikan dapat 3,36 liter. Jawabannya yang C. Lanjut. Nomor 4, ya ada sebuah reaksi. Nah, ini adalah reaksi pembatas ya. Diketahui besinya 28 gram, belerangnya 20 gram. Pertanyaan yang bersisanya. Nah, sini ada 2 buah massa. Kita cari dulu berarti dapat mol kedua molnya ya. Nah, kalau ada massa berarti kita bisa dapat molnya ya. Molnya si Fe dapat 0,5, molnya si S dapat 0,625. Nah, terus kita cari reaksi pembatasnya. Kita bagi dengan koefisiennya. Ini koefisiennya masing-masing 1. Oke, berarti kita bagi 1 dulu ya. Berarti yang paling kecil tetap ya, yang ini ya. Si molnya si Fe. Berarti kita kotakin seperti ini. Ini MRS ya, mula-mula reaksi sisa. Nah, mula-mulanya kita taruh di sini. Hasil dari rumus ini kita taruh di sini ya. Nah, terus kalau misalkan produk kan nggak ada mula-mulanya. Nah, terus ini jadikan patokan, berarti ini habis bereaksi ya. Nah, ini 1:1 semua, berarti ini sama 0,5 semua. Ya. Berarti bersisanya adalah si belerang. Belerang 0,125 mol. Terus gramnya kita bisa dapat. Kita kalikan aja dengan MR-nya. Ya, dapat 4 gram. Jawabannya yang B. Lanjut. Nomor 6. Nah, ada V2O5 gramnya diketahui. Terus ada Ca gramnya diketahui. Yang ditanyakan adalah gramnya si vanadium. Si V-nya ya. Nah, jadi diketahui seperti ini ya. Ini 2 buah zat diketahui, berarti kita dapat molnya 1,5. Ini kalau misalkan V2O5 0,5. Nah, terus kita taruh sini ya. Nah, yang gimana yang harus kita kotakin? Yang jadi reaksi pembatas kita bagi dulu.
Kita bagi dengan koefisiennya, berarti 1,5 dibagi dengan 5. Dapat berapa? 0,3. Ingat ya, 0,3 si CA. Terus V2O5 0,5 dibagi 1. Berarti berapa? 0,5 tetap ya. Tadi di sebelah si CA 0,3, ini 0,5. Yang paling kecil yang mana? Si CA. Berarti ini yang harus kita kotakin, yang jadikan sebagai reaksi pembatas. Nah, ini berarti samain angkanya. Berarti habis bereaksi kan? Nah, untuk dapetin angka-angka yang ini, yang 0,3, 1,5, 0,6, ya, kita bagi dulu caranya gimana. Ini kan jadikan pembatas ya, pembatasnya. Berarti 1,5 dibagi 5. Berapa? 0,3. Terus kita kalikan di sini. Kalikan 1, dapat 0,3. Gitu ya. Nah, terus untuk mencari 1,5 ini gimana? Ini kan perbandingan kan sama, 5:5. Sama berarti ya molnya. Nah, untuk dapetin ini gimana? 0,6. Caranya 1,5 dibagi 5, 0,3 kan ya? 0,3 dikali 2, ya 0,6. Nah, dapat sini gramnya berarti dikalikan dengan AR-nya. 30,6 gram. Ya, jawabannya yang D. Lanjut, terakhir nomor 9 SMPTN 2017. Ya. Jadi diketahuinya si MgOH 1 milimol, si HCl-nya sini 5 mili dan 0,5 M. Nah, cara mencari molnya gimana kalau misalnya kayak gini? M kali V aja, ya tinggal kalikan aja. Ya, berarti 5 kali 0,5, 2,5 milimol. Nah, yang mana yang jadikan pembatas? Kita bagi dengan koefisiennya. 1 dibagi 1 berapa? 1. Berarti MgOH itu 1 ya, ingat ya, MgOH 2 itu 1. Terus di sini 2,5 dibagi 2. 2,5 dibagi 2 berapa? 1,25. 1,25 berarti ya, 1,25. HCl ini 1,25, yang ini adalah 1. Berarti yang paling kecil yang mana? Berarti MgOH2 yang paling kecil. Ini kita kotakin, ya kita jadikan sebagai reaksi pembatasnya. Berarti di sini karena perbandingan 1:2 berarti ini juga sama, ya. Udah, berarti bersisa 0,5 milimol si HCl. Karena ditanyakan konsentrasi HCl yang bersisanya, berarti 0, kita balikin lagi ya, kita balikin rumusnya. Berarti rumusnya konsentrasi sama dengan mol dibagi volume. Molnya 0,5 yang bersisa ambilnya. Kan volume sisa. Ya, 0,5 dibagi volumenya berapa? Volumenya 5. Dapat 0,1 molar. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu, ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa yang belum daftar, lagi ada promo diskon hingga 30 April ya. Di sini diskon siswa lanjutan 30%, siswa lama 25%, siswa baru 20%. Silakan hubungi nomor kontak yang ada di bawah sini ya. Terima kasih telah belajar bersama Pak Fian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.